Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-40. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, hampir setiap laki-laki telah keluar dengan senjata di tangan dan hampir setiap perempuan pergi mengungsikan diri ke Kademangan, berkumpul bersama mereka untuk menanggungkan segala macam keadaan bersama-sama. Apapun yang mereka alami, apabila dipikulnya bersama-sama, maka terasa akan menjadi bertambah ringan. Meskipun hampir semua kekuatan Laskar Widura dan anak-anak muda Sangkal Putung ditarik ke arah barat, namun Widura tidak mengosongkan setiap gardu di sudut-sudut lain. Namun isi dari gardu-gardu itulah yang kemudian sebagian diserahkan kepada laki-laki Sangkal Putung yang tidak ikut serta dalam pertempuran langsung dengan anak-anak Macan Kepatihan. Meskipun satu dua di antara mereka telah diperlengkapi dengan alat-alat tanda bahaya yang sebaik-baiknya untuk setiap kali apabila bahaya mengancam mereka, segera mereka dapat memberitahukannya kepada laskar cadangan yang ditinggalkan di Kademangan bersama dengan beberapa orang Sangkal Putung sendiri di sekitar lumbung-lumbung dan di Banjar Desa. Kini para peronda telah tahu benar apa arti panah Sendaren yang setiap saat akan meluncur di sekitar tempat-tempat mereka. Untara telah berpesan kepada anak buahnya bahwa apabila ada tanda-tanda Tohpati menggerakkan laskarnya, supaya mereka segera mengirimkan anak panah Sendaren 2 kali ganda berturut-turut. Dan apabila keadaan amat mendesak karena suatu perubahan, sedang mereka para petugas yang telah dikirim oleh Untara tidak sempat memberitahukan langsung supaya dikirimnya panah Sendaren 3 kali berturut-turut. Beberapa saat kemudian maka Laskar Widura dan anak-anak muda Sangkal Putung telah siap seluruhnya di lapangan di muka Banjar Desa, segera untuk berangkat. Beberapa orang laki-laki telah siap menempati tempat-tempat yang ditentukan dan tanda-tanda telah mereka kenal dengan baiknya. Namun tiba-tiba mereka menjadi tegang ketika mereka mendengar derap kuda yang berlari-lari kencang, memecah kesepian. Widura dan Untara segera melangkah maju menyongsong orang berkuda itu. Sedang di belakangnya, Agung Sedayu berdiri dengan berdebar-debar. Kali ini untuk pertama kalinya, ia mendapat kesempatan untuk ikut serta bertempur dengan lawan yang sebenarnya. Sebilah pedang tergantung di pinggangnya. Namun tanpa setahu kakaknya, di sakunya terdapat beberapa butir batu sebesar telur ayam. Ia sendiri tidak tahu pasti apakah batu-batu itu akan bermanfaat. Namun begitu saja timbul keinginannya untuk mencoba apakah ia benar-benar dapat membidik dalam arti yang sebenarnya. Membidik tidak saja dalam permainan-permainan yang menggembirakan, tetapi membidik dalam pertempuran yang berbahaya. Sesaat kemudian tampaklah seekor kuda berlari dengan kencangnya. Demikian kuda itu berhenti,
Maka meloncatlah seorang prajurit di hadapan Widura. Widura dengan tergesa-gesa bertanya kepadanya, "Ada yang penting di penjagaanmu?" Orang itu mengangguk. Katanya, "Kami menerima panah Sendaren 3 kali berturut-turut." Widura mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling kepada Untara, maka tampaklah Untara sedang berpikir. "Ada sesuatu yang menyimpang dari rencana semula," desisnya. Widura mengangguk. Setelah Untara diam sejenak, maka katanya, "Siapkan seluruh laskar yang ada. Kita siap berangkat kemana saja. Beberapa orang berkuda supaya bersiap pula. Apabila ada perubahan arah, orang-orang itu dapat memberitahukannya ke segenap sudut penjagaan." Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian terdengar ia bersuit 2 kali. Seorang yang bertubuh kecil berlari-lari datang kepadanya. "Sonya," berkata Widura, "siapkan orang-orangmu. Setiap saat kami memerlukan mereka." "Baik," sahut Sonya. Kemudian ia pun berlari-lari kembali ke tempat kawan-kawan sekelompoknya yang menunggu di dekat kuda-kuda ditambatkan. Mereka adalah kelompok yang harus menyampaikan setiap berita kepada segenap tempat yang diperlukan. Sebelum Widura memberikan perintah-perintah berikutnya, kembali mereka mendengar suara kaki kuda berderap. Sekali lagi Widura, Untara dan orang-orang di sekitarnya menjadi tegang. Seperti orang yang pertama, orang itu pun tergesa-gesa berkata kepada Widura, "Kami telah menerima panah Sendaren 2 kali berturut-turut." "Heh?" Widura mengerutkan keningnya. "Mereka mempercepat gerakan mereka." "Itulah kecerdikan macan kepatihan itu," sahut Untara. "Setiap rencana dirahasiakan di dalam otaknya. Baru pada saat terakhir dilakukannya rencana itu, sehingga orang-orang mereka sendiri tidak dapat mengetahui sebelumnya. Karena itulah, maka Trigata itu pun tidak dapat mengetahuinya dengan tepat apa yang akan dilakukan oleh macan kepatihan, karena orang-orangnya yang dapat melakukan hubungan dengan orang-orang dalam laskar Tohpati itu pun tidak dapat mengatakan dengan tepat pula." Sekali lagi Widura mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, "Kita juga sudah siap untuk berangkat. Bukankah kita segera berangkat pula?" "Marilah," sahut Untara, "sementara tetap ke barat." Sekali lagi Widura bersuit 2 kali, dan sekali lagi Sonya berlari-lari kepadanya. "Satu di antara kalian pergi ke Kademangan, yang lain di setiap gardu peronda. Tohpati telah mulai bergerak. Ingat, jangan menimbulkan kegelisahan di antara mereka. Kemudian kalian kembali ke tempat ini, dan separuh dari kalian harus berada di gardu pertama sebelah barat." "Baik," Sonya mengangguk. Kemudian kembali ia meloncat berlari ke kelompoknya. Sesaat kemudian, maka mereka telah menghambur ke segenap penjuru. Kedua penjaga yang datang berkuda berturut-turut telah kembali ke tempat mereka pula, mendahului laskar Widura. Sedang para penghubung telah menghubungi gardu-gardu yang lain. Mereka sengaja tidak mempergunakan tanda-tanda seperti dahulu, supaya Tohpati tidak menyadari bahwa kehadirannya telah dinantikan. Para prajurit serta laki-laki dari Sangkal Putung yang merupakan kekuatan cadangan segera bersiap pula. Dengan senjata di tangan mereka, mereka mengawasi setiap tempat yang mereka anggap penting. Beberapa orang berjalan hilir mudik dari sudut yang satu ke sudut yang lain dengan pedang terhunus. Setiap jalan yang masuk ke induk desa Sangkal Putung
telah tertutup rapat oleh penjagaan yang ketat. Gardu-gardu peronda telah dilengkapi dengan senjata-senjata jarak jauh, panah, bandil, dan alat-alat tanda bahaya. Sementara itu, Laskar Widura telah mulai merayap ke pintu sebelah barat lewat 3 jalan, yang separuh menyusur jalan besar, sedang yang separuh lagi dibagi menjadi 2 pula, sebagian lewat sebelah utara dan sebagian lewat sebelah selatan. Demikian pula anak-anak muda Sangkal Putung, itu pun dibagi menjadi 3, sepertiga lewat jalan besar, sepertiga lewat utara, dan sepertiga lagi lewat selatan. Laskar itu kini telah keluar dari induk desa Sangkal Putung. Setelah melewati sebuah bulak kecil, mereka akan sampai ke sebuah desa kecil yang hampir-hampir telah dikosongkan. Semua orang-orangnya telah pergi mengungsi ke induk desa Sangkal Putung. Ketika Widura yang berjalan di samping utara menengadahkan wajahnya, tampaklah langit yang bersih ditaburi oleh bintang-bintang yang gemerlapan. Selembar-lembar awan mengalir dihanyutkan oleh angin yang lambat. Sejenak kemudian, Laskar itu pun telah sampai di desa kecil itu. Induk pasukan tepat berada di tengah, sedang kedua sayapnya masing-masing berada di ujung desa-desa itu, sebelah utara dan selatan. Para penjaga masih tetap berada di tempat mereka, namun mereka tidak lagi berada di dalam gardu. Mereka lebih senang berada di balik pepohonan. Ketika mereka melihat induk pasukan itu datang, maka seakan-akan mereka bersorak di dalam hati mereka. Sebab dengan demikian, apabila Laskar Tohpati itu datang setiap saat, mereka tidak harus melakukan perlawanan darurat. Laskar Widura dan anak-anak muda Sangkal Putung itu tidak maju terus. Mereka tinggal di dalam desa itu, supaya lawan mereka tidak segera melihat kehadiran mereka. Ketika Widura telah mengenal keadaan sejenak di tempat itu, maka segera diperintahkannya kepada para penjaga. Nyalakan pelita di dalam gardumu, dan nyalakan beberapa lampu di rumah-rumah yang terdekat. Kenapa justru dinyalakan, Ki Lurah? Bertanya penjaga itu. Biarlah Laskar Tohpati menyangka bahwa keadaan di dalam desa ini seperti dalam keadaan biasa. Kalau kau padamkan lampunya dan semua lampu-lampu, maka itu pasti akan mencurigakan macan kepatihan yang cerdik itu. Penjaga itu mengangguk-angguk. Alangkah bodohnya aku, katanya dalam hati. Karena itu, maka segera ia bergegas-gegas pergi ke rumah-rumah yang telah kosong untuk menyalakan lampu-lampunya, sedang ting di gardunya pun segera dinyalakannya pula. Bagus, desis Widura kemudian. Desa ini akan memiliki wajah seperti wajahnya di setiap hari. Tohpati yang berpengalaman luas itu pasti pernah melihat pedesaan ini di malam hari sebelum ia memilih arah. Dan dengan demikian, ia pasti akan mengenal keadaan ini baik-baik. Dalam pada itu, maka beberapa pengawas pun telah dikirim ke depan, ke tengah-tengah sawah yang menurut perhitungan mereka akan dilalui oleh Laskar Tohpati. Malam yang masih terlalu muda itu telah menjadi semakin gelap, dan di dalam gelap itulah berkeliaran laskar dari kedua belah pihak dengan alat-alat penyebar maut di tangan mereka masing-masing.
Sebenarnya lah, Tohpati telah berada di hadapan hidung Laskar Pajang itu. Namun mereka menunggu untuk meyakinkan apakah yang sebenarnya terjadi di hadapan mereka. Laskar Tohpati yang bergerak jauh sebelum waktu yang ditentukan semula itu dengan cepatnya mendekati Sangkal Putung. Namun laskar itu terhenti ketika Tohpati melihat suasana padesaan di hadapannya. Desa itu terlampau sepi. Desisnya, di sampingnya berdiri seorang yang berwajah keras itu, yang bernama Ploso Ireng tertawa. Gumamnya, setidak-tidaknya mereka telah mendengar bahwa pedesaan mereka terancam bahaya. Tohpati berdesis, kemudian gumamnya, "Sono Keling, bawalah laskarmu melingkar ke selatan." "Baik," sahut orang yang bernama Sono Keling, bekas pimpinan Laskar Jipang daerah utara. Namun untuk kepentingan kali ini, agaknya mereka telah ditarik dalam satu kesatuan. Namun sebelum Sono Keling itu bergerak, terdengar alap-alap Jolotundo yang berdiri di belakang mereka berkata, "Aku melihat pelita-pelita itu dinyalakan." Tohpati tertawa. Dengan nada yang tinggi ia berkata, "Paman Widura benar-benar cerdik. Ia ingin menjadikan desa itu seolah-olah tidak mengalami perubahan apa-apa. Namun agaknya anak buahnya lah yang terlalu bodoh." "Sono Keling, berjalanlah melingkari desa itu, langsung ke Sangkal Putung. Sayang Paman Widura agak terlambat menyalakan lampu-lampu itu. Kalau tidak, maka kembali kita akan terjebak." Sono Keling kemudian dengan cepat membawa laskarnya ke selatan melingkari desa itu langsung menuju Sangkal Putung. Tetapi Widura dan Untara pun bukan anak kemarin petang. Itulah sebabnya mereka telah memasang beberapa orang jauh di hadapan laskar mereka. Dalam keheningan malam yang dingin itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh panas sendaren yang meraung-raung di udara. Sekali, dua kali, dan kemudian satu kali lagi, Untara mengangkat alisnya. "Ada sesuatu yang terjadi dalam barisan Tohpati itu," desis Untara. Wajah Widura berubah menjadi tegang. Dengan gelisah ia menunggu orang-orangnya yang diperintahkannya untuk mengawasi setiap kemungkinan yang ada di hadapan mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan seorang pengawas dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya dan seluruh pakaiannya kotor oleh lumpur. Dengan tergesa-gesa ia berkata, "Aku melihat laskar berjalan melingkar ke arah selatan, langsung menuju induk desa Sangkal Putung. Mereka pasti masuk dari arah selatan pula, tetapi barisan itu tidak begitu besar." Geram Widura. "Macan kepatihan itu selalu membuat berbagai macam permainan. Mereka telah mencapai simpang 4 di Bulak sebelah." Orang itu berkata seterusnya. Widura terkejut. "Begitu cepatnya?" "Ya." Tiba-tiba Demang Sangkal Putung itu memotong. "Serangan yang sangat berbahaya. Apakah aku boleh menarik laskar Sangkal Putung kembali menyongsong mereka?" "Jangan," sahut Widura. "Kita belum tahu siapakah yang memimpin laskar Jipang itu. Mungkin justru itu adalah induk pasukan mereka." Demang Sangkal Putung itu pun terdiam. Baru sesaat kemudian Widura berkata, "Keadaan itu sangat gawat. Biarlah aku bawa laskar sayap kiri kembali ke Kademangan. Seterusnya, aku serahkan pimpinan ini kepadamu Untara. Kalau keadaan tidak terlalu gawat, aku akan kembali kemari." Untara mengangguk. "Baiklah," jawabnya. Widura itu pun dengan cepat berlari ke sayap kiri.
Kemudian segera laskar kiri itu ditarik mundur, kembali ke kademangan Sangkal Putung. Dengan tergesa-gesa, mereka berjalan memintas. Mereka tidak lagi lewat di atas jalan di antara daerah persawahan, namun mereka langsung memotong arah, melompati tanaman-tanaman yang menghijau. Bahkan sekali-sekali, tanaman-tanaman itu pun terpaksa terinjak-injak kaki mereka. Namun tanaman itu besok bisa disulami, tetapi kehancuran kademangan mereka akan memerlukan banyak sekali pengorbanan, harta benda, tenaga dan waktu. Itulah sebabnya maka mereka tidak lagi sempat berpikir tentang tanaman-tanaman itu. Sesaat kemudian, mereka dikejutkan oleh bunyi tanda bahaya dari gardu selatan. Ternyata para peronda sempat melihat kedatangan mereka, sehingga mereka terpaksa membunyikan tanda itu. Sementara beberapa orang yang lain telah mencoba menghambat gerakan itu dengan senjata-senjata jarak jauh. Tetapi mereka terkejut ketika mereka mendengar suara tertawa dari barisan yang datang itu. "Hai, kenapa kalian berteriak-teriak minta tolong?" Pimpinan gardu itu sama sekali tidak memperhatikannya. Dengan cekatan mereka terus-menerus menghujani anak-anak panah dari balik gardu mereka. Seberang menyeberang, 2 orang lagi telah meloncat ke balik semak-semak di belakang pagar. Anak panah mereka pun meluncur tak henti-hentinya. Ternyata usaha itu menolong pula. Gerakan Laskar Sono Keling itu terpaksa berhenti sebentar. Mereka sedang melihat apakah yang sedang dihadapi. Tetapi sesaat kemudian Sono Keling itu tertawa pula. Katanya sambil menghitung, 3 orang di belakang gardu, 2 orang di balik pagar, dan 1 orang memukul kentongan. Apakah kalian berenam sudah jemu hidup? 2 di antara kalian benar-benar mampu memanah, namun yang 3 itu sama sekali tak akan berarti apa-apa. Jangan membidik terlalu tinggi, tarik tali busurmu agak kuat, supaya lari panahmu agak cepat dan keras. Yang mendengar suara Sono Keling itu benar-benar menjadi sangat cemas. Orang itu dapat menebak dengan tepat beberapa orang yang sedang berjaga-jaga di gardu itu. Mungkin pemimpin barisan itu dapat melihat arah lepasnya anak-anak panah itu. Tetapi ternyata orang itu dapat menebak pula siapakah di antara mereka yang benar-benar mampu melepaskan senjata-senjata itu. Karena itu, maka orang itu pasti seorang yang telah kenyang makan garam pertempuran. Sebenarnya lah, para pemuda di gardu itu berjumlah 6 orang. 2 di antaranya adalah anggota Laskar Widura, sedang yang 4 adalah orang-orang Sangkal Putung. Karena itu, maka perlawanan mereka pun berbeda dari mereka yang telah mengalami pertempuran berkali-kali. Meskipun demikian, panah-panah itu benar-benar menjengkelkan Sono Keling. Karena itu, maka tiba-tiba ia berteriak, "Hei, 2 atau 3 orang, pergilah mendahului kami. Ambillah orang-orang yang mencoba merintangi perjalanan kita." Pemimpin gardu itu terkejut. Sono Keling hanya memerintahkan 2 atau 3 orang. Apakah menurut perhitungannya, orang-orang yang berada di gardu itu benar-benar tidak akan mampu berkelahi melawan 3 orang saja? Kedua prajurit Pajang itu menggeram. Mereka pun prajurit yang telah masak. Karena itu maka jawabnya, "Kami berenam di sini seperti dugaanmu. Jangan mengirimkan 2 atau 3 orang. Marilah, datanglah bersama-sama, supaya kalian dapat menilai pertahanan Sangkal Putung." Sono Keling mengerutkan keningnya. Alangkah besarnya kata-kata penjaga gardu itu. Namun kemudian Sono Keling itu menjawab, "Baiklah, agaknya kau ingin bunuh diri."
Sono Keling itu diam sejenak, namun tiba-tiba ia berteriak, "Menyebar, masuki Sangkal Putung, langsung ke Kademangan dan kuasai daerah-daerah perbekalan." Serentak laskarnya bergerak. Kini mereka sama sekali tak menghiraukan lagi anak panah yang menghujani mereka dari balik gardu dan semak-semak. Ketika kemudian terdengar seorang anggota Laskar Sono Keling itu mengadu karena pundaknya terkena anak panah, Sono Keling menggeram, "Setan, bunuh mereka berenam!" Para penjaga gardu mendengar pula perintah itu. Karena itu, maka terasa dadanya berdesir. Betapapun juga, maka mereka benar-benar tidak sedang membunuh diri. Dengan demikian, maka mereka harus memperhitungkan setiap kemungkinan yang akan terjadi. Pemimpin peronda itu pun kemudian menyusup di balik semak-semak pula bersama ketiga orang yang berada di sekitar gardu. Ketika tanda bahaya dari gardu itu telah disahut oleh gardu-gardu yang lain dengan tanda kekhususannya bahwa sumber tanda itu adalah dari gardunya, maka pemukul tanda bahaya itu pun melepaskan kentongannya dan bersama-sama dengan kawan-kawannya menyusup di balik semak-semak pula. Dengan beringsut sedikit demi sedikit, mereka terus mengadakan perlawanan dengan anak-anak panah mereka. Namun laskar lawan mereka menjadi semakin dekat pula. Bahkan beberapa orang telah berlari melingkar dan meloncati pagar-pagar batu yang melingkari desa itu. Orang-orang yang berada di dalam semak-semak itu merasa bahwa mereka tidak akan dapat melawan mereka. Karena itu, maka mereka pun semakin dalam membenamkan diri ke dalam padesan sambil mencari perlindungan di dalam gelapnya malam. Tiba-tiba keenam orang itu menengadahkan wajah-wajah mereka. Dari kejauhan mereka mendengar derap orang berlari-lari. "Laskar cadangan," pikir mereka. Karena itu maka pemimpin gardu itu pun segera memberikan tanda sandi kepada mereka. "Gardu selatan, langsung dari arah angin. Laskar lawan mendekati pada jarak 50 depah." Sebenarnya lah mereka adalah laskar cadangan yang berada di Kademangan. Namun kekuatan mereka pun tidak seberapa. Meskipun demikian, keenam orang peronda itu menjadi berbesar hati. Sebab dengan demikian, maka perlawanan mereka akan menjadi lebih berarti. Dari kejauhan terdengar pemimpin laskar cadangan itu menjawab, "Kami segera datang." Yang menyaut kemudian adalah suara Sono Keling. Kalian memanggil kawan-kawan kalian. Baiklah, agaknya kalian ingin mendapatkan kawan lebih banyak lagi dalam perjalanan kalian ke akhirat." Namun beberapa orang Sono Keling itu pun telah sedemikian dekatnya sehingga tiba-tiba saja mereka telah terlibat dalam perkelahian. Kedua laskar Widura itu segera melepaskan busur mereka dan dengan serta-merta mereka telah mencabut pedang-pedang mereka. Ketika beberapa orang melompat menerkamnya, maka segera terjadi perkelahian yang sangat sengit. Keempat kawannya itu pun tidak membiarkan kedua orang itu bertempur sendiri. Ketika mereka sudah tidak dapat membidikkan anak panah mereka, maka mereka pun segera melemparkan busur mereka dan dengan golok di tangan mereka menyerbu pula dalam perkelahian itu. Namun mereka benar-benar belum banyak berpengalaman dalam pertempuran malam. Karena itu, maka mereka tidak dapat melakukan perlawanan dengan sebaik-baiknya. Setapak demi setapak mereka terdesak mundur. Apalagi lawan-lawan mereka kemudian datang berloncatan.
Tetapi dalam pada itu, laskar cadangan itu pun telah datang pula. Segera mereka melibatkan diri dalam perkelahian itu. Meskipun jumlah mereka belum memadai jumlah laskar Sonokeling, namun di dalam malam yang gelap itu, amatlah sukar untuk membedakan siapa kawan dan siapa lawan. Meskipun laskar masing-masing agaknya telah memiliki tanda-tanda sandi mereka masing-masing, namun dalam keributan pertempuran itu, maka banyak di antara mereka yang menjadi ragu-ragu. Laskar Jipang dan Laskar Pajang yang telah jauh lebih berpengalaman dari anak-anak muda Sangkal Putung itu pun masih juga belum dapat menempatkan diri mereka dengan sangat baik, sebab sebenarnya mereka tidak terlalu biasa mengadakan pertempuran di malam hari dalam jumlah yang cukup besar. Sonokeling melihat kesulitan itu, maka teriaknya kemudian, "Nyalakan obor, jumlah kita lebih banyak, apalagi lawan-lawan kita adalah cecurut-cecurut dari Sangkal Putung." Pemimpin laskar cadangan itu pun tak mau anak buahnya berkecil hati karena teriakan-teriakan lawannya. Maka dengan lantang pula mereka menjawab, "Hai anak-anak muda Sangkal Putung yang ikut dalam pertempuran ini, lihatlah apa yang kami lakukan. Anggaplah pertempuran ini sebagai latihan, sebab ternyata yang dikirim oleh Tohpati kemari tidak lebih dari laskar yang mereka temukan di sepanjang pengungsian mereka." "Gila!" sahut Sonokeling. "Inilah Sonokeling. Siapa yang berteriak-teriak itu?" Pemimpin laskar cadangan itu tergetar hatinya. Sonokeling, nama itu pernah didengarnya sebagai pemimpin laskar Jipang di sebelah utara. Namun ia tidak mau mengecilkan hati anak buahnya yang sedang bertempur itu. Maka katanya di dalam gelap, "Ha, bukankah terkaanku benar? Sonokeling yang lari dari tekanan laskar Pajang di sebelah utara yang dipimpin langsung oleh Ki Panjawi. Gila, siapakah kau? Ayo tampakkan dirimu." Namun pemimpin laskar cadangan itu tidak mendekati Sonokeling, sebab ia tahu bahwa orang itu benar-benar bukan lawannya. Meskipun demikian ia menjawab, "Di sini, datanglah kemari." Sonokeling menjadi marah bukan buatan. Ia meloncat dengan garangnya ke arah suara itu. Namun perkelahian menjadi semakin ribut dan sekali lagi ia berteriak, "Tenaga kita berlebihan. Sebagian dari kalian nyalakan obor." Sesaat kemudian beberapa obor telah menyala. Karena itu daerah pertempuran itu menjadi agak terang. Di beberapa bagian segera tampak wajah-wajah mereka samar-samar di dalam bayang-bayang yang selalu bergerak-gerak. Pemimpin laskar Pajang menjadi cemas karenanya. Dengan demikian keringkihan laskarnya segera akan nampak. Namun demikian, laskar Pajang bersama laki-laki dari Sangkal Putung itu sendiri telah siap mengorbankan apa saja yang ada pada mereka. Karena itu, maka betapapun besarnya bahaya yang mengancam mereka, namun mereka sama sekali tidak gentar. Bahkan dengan demikian, mereka segera menyerbu musuh-musuh mereka, mengamuk sejadi-jadinya. Mereka telah siap berkorban untuk kampung halaman mereka yang mereka cintai. Sawah ladang mereka yang telah memberi kepada mereka makan dan minum, serta lumbung-lumbung mereka, persediaan buat hari-hari mendatang, persediaan buat anak-anak mereka di musim paceklik. Dengan demikian,
Maka pertempuran di ujung desa Sangkal Putung itu segera berkobar dengan dahsyatnya. Sono Keling yang melihat keberanian laskar Sangkal Putung itu menggeram marah. Dengan wajah yang merah padam, segera ia pun terjun ke kancah pertempuran itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.